المستحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Dr. Helmi Yusuf, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Anwar ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan pahala Fatihah ini untuk kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, muslimin dan muslimat dan orang-orang yang berjasa dalam pembangunan Masjid Al-Anwar ini. Al-Haziniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita niat i'tikaf dulu kita di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pasal demikian persilakan untuk pimpin pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, jamaah sekalian yang kami hormati, kita bersyukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia hidayah dan maunah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dengan mudah bisa melangkahkan kaki kita menuju Masjid Jami' Al-Anwar ini, baik untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bahan ingatan, pada pembahasan minggu yang lalu bahwa dalam ilmu teologi semua kitab suci yang memiliki benar-benar adanya pengakuan sebagai Tuhan, itu seharusnya yang pertama Tuhannya itu mengakui dari segi nama dan perannya sebagai Tuhan. Yang kedua, Tuhan tersebut menyatakan sebagai pencipta. Dan yang ketiga, Tuhan tersebut adalah sebagai pemilik daripada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita secara lengkap tiga-tiganya memiliki kriteria tersebut. Kemudian juga satu sisi yang Allah tanamkan kepada makhluknya, yaitu adalah sifat kasih sayang, baik kepada makhluk yang di langit, yang di bumi, yang berakal ataupun yang tidak berakal, yang hidup ataupun yang benda mati, semuanya itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, kepada
makhluk yang beriman kepada Allah dan juga yang kafir kepada Allah, tetap Allah memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada mereka. Kemudian Allah informasikan kepada kita bahwa semua nanti makhluk itu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Baik yang mukmin maupun yang kafir itu nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, di mana hari tersebut adalah hari-hari yang tidak lagi diragukan keberadaannya. Sementara orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki kehidupan mereka semenjak dari sekarang ini dengan cara menanamkan keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang merugi pada hari kiamat tersebut adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah kita bahas. Kita lanjutkan berikutnya pada surah Al-An'am ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala walahu ta'ala ma sakana halla fil laili wan nahari ay kullu syai'in fa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu wa huwa sami'u lima yuqalu al-alimu bima yaf'alu. Walahu, dan milik Allah Ta'ala, ma sakana, segala sesuatu yang tinggal, yang bertempat, halla, yang menempati sesuatu, fil laili wan nahari, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Ai kullu syai'in, maksudnya adalah bahwa segala sesuatu, wa huwa rabbuhu, maka Allah adalah Tuhannya, wa khaliquhu, dan penciptanya, wa malikuhu, dan pemiliknya atau rajanya, wa huwas sami'u, dan Allah maha mendengar, lima yuqalu, terhadap segala sesuatu yang diucapkan, al-alimu, yang maha mengetahui, bima yaf'alu, dengan segala sesuatu yang dikerjakan. Hadirin yang kami hormati, masih melanjutkan ayat sebelumnya, yaitu qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Sekarang ingin lebih diperkecil lagi. Kalau ayat yang tadi kita baca itu yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, sekarang diperkecil lagi, yaitu walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik Allah yang memiliki tempat atau yang bertempat tinggal atau yang berdiam, baik di malam hari ataupun di siang hari. Sebagaimana kemarin kita jelaskan bahwa Allah sebagai Tuhan itu memiliki karakter yang utama, diantaranya adalah mengakui akan segala kepemilikan. Ya, di sini juga Allah menjelaskan kembali bahwa dirinya lah yang memiliki, ya, segala sesuatu yang bertempat tinggal, segala sesuatu yang diam, baik di malam hari maupun di siang hari. Sebagaimana Allah telah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kita perhatikan ada kata-kata masakana, ya, kata-kata masakana. Pada ayat itu menggunakan isim mausul, ya, isim mausulnya dengan ma. Dimaksudkan adalah ma itu li ghairi aqil namanya, untuk sesuatu yang tidak berakal, ya. Tidak menggunakan man.
Man biasanya untuk lil aqil, untuk yang berakal. Nah, tapi ma di sini walaupun ditujukan untuk yang tidak berakal, tetapi maksudnya adalah lil ghalabah namanya. Lil ghalabah itu untuk melihat secara global, secara menyeluruh, dan dilihat daripada aktsar, lebih banyaknya, ya. Nah, sekarang kalau dibandingkan, ya, kalau dibandingkan makhluk di langit dan di bumi, kira-kira begitu. Makhluk di langit dan di bumi itu jumlahnya kemungkinan yang tidak berakal jauh lebih banyak daripada yang berakal. Sekali lagi, yang tidak berakal lebih banyak daripada yang berakal. Sekali lagi, makhluk Allah yang tidak berakal lebih banyak daripada yang berakal. Khusus Allah sebut yang katanya sakana fil laili wan nahar, itu sangat memungkinkan sudah Allah batasi. Sudah tidak lagi, ya, meliput langit dan bumi. Karena adanya siang malam itu hanya ada di bumi saja. Ya. Kalau mulai dari langit ke atas sono, ya, mulai dari jangan jauh-jauh lah, matahari terus ke sana tuh, matahari, bintang dan seterusnya ke atas, terus sampai langit pertama, langit berikutnya kita tidak dapat informasi apakah itu di sana ada malam atau ada siang. Ya. Nah, untuk informasi yang akurat, karena bumi itu, ya, ada matahari dan ada bulan, maka, ya, yang dapat dipastikan ada malam dan ada siang itu sangat memungkinkan ada di bumi. Ya, adanya di bumi. Nah, dengan demikian kalau seandainya Allah sudah membatasi makhluknya yang bertempat di malam hari dan di siang hari, itu dimaksudkan adalah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Permasalahannya, kenapa Allah menggunakan ma? Itu disebutkan karena lebih banyaknya makhluk yang tidak berakal dibandingkan dengan makhluk yang berakal, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah manusia, ya, maka jumlah manusia itu tentu lebih sedikit dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Kita kalau berkata begini, kalau seluruh manusia saat ini dikumpulkan, ya, itu berdasarkan informasi yang terakhir itu katanya jumlahnya kurang lebih 6 miliar, ya, 6 miliar itu jumlahnya. Nah, jumlah 6 miliar itu yang ada gitu, itu kalau kita bandingkan nggak usah jauh-jauh deh, ya. Semua ikan teri yang ada di laut tuh kalau dikumpulin bisa jadi lebih banyak ikan teri, ya. Lah kita kalau makan ikan teri kira-kira berapa biji itu? Kita bikin pepes nih bini kita tuh, satu bungkus ikan teri itu isinya berapa biji itu? Ya, taruh dah 10. Nah, andaikan satu orang di dunia itu misalnya doyan tuh ikan pepes gitu, yang isinya 10 biji ikan, 10 ekor ikan teri, maka, ya, 10 kali 6 miliar, ya kan 60 miliar ikan teri itu kemungkinan besar dimakan kalau begitu, ya. Nah, berarti udah ikan teri aja udah jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan manusia. Belum lagi pasir yang ada di laut. Siapa yang sekarang mampu menghitung pasir di semua lautan, ya, bebatuan, jumlah daun-daunan, ya, yang ada di permukaan bumi ini, itu berapa banyak jumlahnya kalau begitu, ya. Dan itu
ada bertempat tinggal, bertengger kalau kita bilang, baik di malam hari maupun di siang hari. Ya. Nah, dengan demikian kalau begitu Allah mengakui itu milik saya kira-kira. Kalau sekarang nih ayatnya menggunakan lil ghaib walahu. Ya. Kalau nanti Allah yang berbicara langsung, Allah akan mengungkapkannya begini, milik saya, kira-kira begitu. Ya. Yang bertempat tinggal baik di malam hari maupun di siang hari. Itu terbatas baru di bumi doang. Kalau kemarin ayatnya Allah udah bilang, ya, man ma fis samawati wa ma fil ardh qul lillah. Segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi itu semuanya adalah milik Allah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ketuhanan, ya, dari sisi uluhiyah, ya, Tuhan mana yang berani mengakui bahwa yang ada di langit dan ada di bumi, yang bertempat di malam hari dan di siang hari itu miliknya? Ya, silakan Bapak hadirin sekalian cari satu kitab suci yang menyatakan bahwa Tuhannya itu mengakui yang di langit dan yang di bumi, yang bertengger, yang bertempat tinggal di malam hari dan di siang hari itu milik saya. Cari Tuhan yang lain, coba yang berani ngomong begitu. Enggak bakalan ditemukan, ya, kitabnya yang demikian tadi itu. Kitab suci enggak bakalan ada yang sedemikian itu. Ya. Kita ambil perbandingan yang gampang dah, yang masuk dalam kategori ahlul kitab. Ya. Kitab Bible misalnya. Orang Kristiani berdasarkan pengakuan dari Allah, ya. Orang Yahudi berdasarkan pengakuan dari Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Orang Nasrani bilang Isa al-Masih anak Allah. Nah, berarti kalau begitu, ya, kalau begitu udah ada penyimpangan dari lam yalid wa lam yulad, itu begitu. Kembali kepada pemilikan, kalau umat Nasrani mengakui bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan atau anak Tuhan, misalnya begitu, ya, Tuhan atau anak Tuhan. Di ayat yang lain Isa sendiri sudah membantah bahwa dirinya sebagai Tuhan. Diangkatnya Yesus sebagai Tuhan itu hasil konsili di Vatikan, kalau tidak salah tahun 325. Kalau enggak tahun 425. Yesus Al-Masih itu diangkat sebagai Tuhan. Maka enggak bakalan di dalam Biblenya itu akan ada pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan, karena pengangkatan dirinya sebagai Tuhan itu 325 tahun setelah Yesus itu sendiri mati. Itu begitu. Kalau enggak mau dianggap mati, disalib oleh mereka. Kalau kita diangkat oleh Allah, ya, Allah angkat ke langit. Nah, berdasarkan dari data diangkatnya Isa Al-Masih atau disalibnya berdasarkan keyakinan orang Kristiani, dan juga berdasarkan pengangkatan Isa oleh hasil konsili di Vatikan 325, sulit rasanya Yesus Kristus menulis bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa dirinya adalah pencipta, bahwa dirinya adalah pemilik yang ada di langit dan di bumi. Gak mungkin. Karena diangkat Tuhannya sesudah 325 tahun lewat dari kemangkatannya. Ya. Nah, oleh karena itu sebagai akidah bagi kita, kita tidak pantas, ya, enggak layak bagi kita untuk mengangkat Tuhan-Tuhan yang manapun yang diagung-agungkan oleh manusia. Ya, harus meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Karena Allah yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah mengakui bahwa dirinya sebagai pencipta. Allah mengakui dirinya sebagai Rabb, sebagai pemilik atau sebagai Malik, ya, sebagai pemilik.
Nah, kalau sudah ada Tuhan yang secara clear, jelas mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan dan mengakui bahwa hanya dirinya yang patut disembah dan bahwa dirinya sebagai pencipta dan bahwa dirinya ada sebagai pemilik, maka tidak layak bagi sebagai orang yang berakal memilih Tuhan-Tuhan lain sebagai sesembahannya atau sebagai keyakinannya sebagai Tuhan. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik bagi umat Islam. Inilah keyakinan yang tidak boleh goyah di dalam kehidupan kita. Ya, kalau ini kita yakini, mudah-mudahan ya akidah kita itu akan terselamatkan. Ini tidak ada lain adalah untuk meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan secara logis. Menurut akal pikiran kita itu yang paling gampang. Adapun nanti kalau kita mau pelajari Tuhan di luar konteks pemikiran kita, oh itu Tuhan jauh lebih membingungkan bahwa Dia adalah Allah dan bahwa Dia adalah Tuhan dan bahwa Dia adalah Tuhan yang patut disembah. Maka kalau kita baca tuh makna daripada kata ilahun itu adalah sesuatu yang membingungkan artinya, ya. Ilahun itu asalnya daripada kata-kata yang membingungkan. Karena memang pada diri Tuhan, pada diri Allah itu banyak yang tak sanggup dipikirkan keseluruhannya oleh akal manusia. Maka Nabi mengarahkan kepada kita, ya, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrahu. Ya. Berfikirlah kalian tentang makhluk dan jangan berfikir tentang Khalik sebagai Allah, ya, pencipta, Allah sebagai pencipta. Fa innakum la taqdiruna qadrahu, karena kalian nanti enggak bakalan mampu, ya, untuk melakukan proses pemikiran tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, ya, kita tetap harus mengakui Allah sebagai Tuhan. Apapun yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita, ya, nggak boleh menggoyahkan iman kita gara-gara keberadaan kita itu mungkin berbeda dalam segi status kemanusiaannya. Ya, kita dijadiin orang kaya, dijadiin orang miskin, dijadiin orang pinter, dijadiin orang bodoh, maaf, dijadikan orang ganteng atau dijadikan orang jelek gitu misalnya, tidak berpengaruh akan keberadaan Allah sebagai Tuhan, yang kemudian bahwa kita pun harus mengakui Allah itu sebagai Tuhan apapun keberadaan kita. Jangan gara-gara kita mengatakan, kenapa Allah yang maha kaya menjadikan saya orang sebagai miskin tuh misalnya. Ya, jangan berkata begitu. Memang Allah sudah menggariskan segala macam rencananya, dan Allah tetapkan ada di antara makhluk-makhluknya yang Allah jadikan dia sebagai orang kaya dan juga dijadikan sebagiannya orang miskin. Dijadikannya sebagai orang berilmu, dijadikannya lagi sebagian yang tidak berilmu. Semuanya diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan manusia supaya kehidupan itu menjadi benar-benar berjalan dengan baik. Coba sekarang kalau setiap manusia itu Allah jadikan semuanya kaya, enggak ada yang miskin, dengan kekayaan yang spektakuler, ya, setiap manusia tanpa bekerja, tanpa berusaha, Allah sudah berikan kepadanya uang 1 triliun misalnya. Kita umpamakan nih, di antara kita nih semua nih misalnya nih ada di masjid aja lah gitu ya kan, itu semuanya masing-masing di rumahnya punya duit, jadi setiap orang itu punya 1 triliun gitu misalnya. Tuh yang mau jualan nasi uduk siapa itu ntar tuh, ya, yang mau jadi ojek siapa, yang mau jadi supir siapa. Kita mau kemana-mana itu kudu minta bantuan sama siapa tuh begitu, ya.
Susah dah jadinya. Kata tukang beras, enggak dah, gua berhenti jadi tukang beras, duit gua udah ada 1 triliun. Ya. Kata tukang nasi uduk, ngapain gua dari jam 3 pagi masak capek-capek, ngantuk-ngantuk buat dagang habis subuh, duit gua masih ada 1 triliun. Tuh. Ya. Udah mati semuanya orang kalau begitu, enggak ada yang mau usaha lagi. Kenapa? Merasa dirinya sebagai orang kaya, tuh begitu. Dibalik, ya, jadi orang miskin semuanya. Satu orang pun kagak ada yang punya harta, enggak ada yang punya duit. Ya, yang mau dagang kagak punya modal, yang mau beli enggak punya duit juga lagi. Ya, bagaimana itu kejadian seperti itu? Ya, dijadikan semuanya kaya, mati kehidupan manusia, dijadikan semua miskin, mati kehidupan manusia. Ya, nah kalau begitu status kita dari sisi kemanusiaan, anggap satu sajalah, dari satu ekonomi, satu titik ekonomi, ada satu yang dijadikan kaya dan satu dijadikan miskin, tidaklah menjadi alasan utama untuk tidak bertuhan kepada Allah. Ya, enak dong dia dijadiin orang kaya, tuh misalnya ngirinya begitu, ya kan? Ntar juga orang kaya bilang, kalau lu mah enak dah jadi orang apa adanya, tidur di mana aja kapan aja bisa. Tuh orang kaya ngomong begitu jadi itu, ya. Orang miskin ngomong begitu, enak lah lu, duit tuh banyak, mau belanja apa aja bisa. Semuanya masing-masing juga bilang enak jadinya begitu, ya. Cuman kan kondisinya masing-masing tidak ada yang tahu gitu misalnya. Nah, dengan demikian maka setiap kondisi yang Allah telah atur pada diri kita itu bukanlah alasan untuk kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan. Jangan kita bolak-balik bertanya, kenapa Allah yang maha kaya mengkayakan sebagian orang saja, sementara saya dijadikan sebagai orang susah, sebagai orang miskin, udah usaha, ya, banting tulang katanya, sungsang sumbal, pala jadi kaki, kaki jadi pala, gua tetap miskin-miskin juga. Jangan gara-gara itu kemudian akhirnya melepaskan diri untuk kemudian akhirnya tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhan. Oh, kalau kondisi yang susah begitu saja kita tidak boleh melepaskan diri dari menyembah Allah sebagai Tuhan, ya, apatah lagi kalau kita masih hidup nyaman, masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa minum, masih bisa berpakaian dengan baik dan lain sebagainya, maka jauh lebih tidak patut lagi apabila kita menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan kita. Nah, ini ya, ini tauhid kita, tauhid uluhiyah kita, ketuhanan kita nih harus kita jaga nih yang kayak begini. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam yang menyadari bahwa Allah sebagai Tuhan telah mengakui dirinya sebagai Tuhan, bahwa Allah mengakui dirinya sebagai pencipta, bahwa Allah mengakui dirinya sebagai pemilik, lalu kita cari Tuhan yang lain gitu misalnya, kita cari itu Tuhan yang lain, maka dengan dasar itu tanyain dulu tuh gitu, tanyain dulu 3 perkara ini. Tuhan yang kita ingin sembah itu betul nggak mengakui dirinya sebagai Tuhan? Lalu Tuhan yang kita ingin sembah itu betul tidak menyuruh kita untuk menyembah kepadanya? Tuhan yang kita ingin sembah tersebut, yang kita alihkan dari Allah Subhanahu wa taala, betul enggak dia sebagai pencipta? Ya. Betul enggak Tuhan yang kita ingin alihkan dari Allah menjadi Tuhan itu tersebut, betul enggak dia sebagai pemilik baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang bergentayangan di malam hari ataupun yang di siang hari? Kalau jawaban itu menyatakan iya, silakan aja pilihlah kalau begitu Tuhan tersebut. Tapi saya berkeyakinan bahwa yang sedemikian itu tidak akan ada kita temukan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita perlu jaga akidah kita secara akal kita, secara logis kita begitu, sehingga nanti kita bisa memberikan alasan-alasan yang memungkinkan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita maupun kolega kita yang terdekat, sahabat kita yang terdekat, manakala mungkin dalam kehidupannya goyah, ya, gara-gara susah,
gara-gara kena musibah dan lain sebagainya, lalu kemudian beralih untuk tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai ya perhatian kepada kita, karena banyak selama ini orang yang imannya rusak, ya, imannya goyah gara-gara kehidupannya itu ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kemiskinan, ditimpa dengan kesusahan dan lain sebagainya. Tidak sedikit juga memang orang yang mungkin juga mengganggu iman tersebut, ya, dikala orang Islam dalam keadaan susah, dia berupaya untuk membantunya, tapi dengan ketentuan, ya, bahwa dia harus bertukar agama ke agama yang lainnya. Upaya yang sedemikian itu tidak sedikit dilakukan oleh agama tertentu untuk merubah, ya, mengganggu pola pikir keimanan yang seharusnya mereka menyembah kepada Allah. Gara-gara makanan yang sedikit, gara-gara uang yang sedikit, mereka tukar iman mereka, mereka tukar agama mereka, ya, gara-gara hidup yang susah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu sadari bersama-sama sehingga kita bisa tetap kokoh, ya, keberadaan iman kita itu. Ayat ini Allah tegaskan, ya, wa huwas samiul alim, ya, wa huwas samiul alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, kalau kita pikir-pikir, kenapa hubungan malam dan siang kok hubungannya dengan mendengar dan maha mengetahui? Nah, ini erat banget nih begini, ya. Mungkin bagi kita, ya, mungkin bagi kita, kalau sudah malam gelap seperti ini, pengetahuan kita sebatas, ya, yang kita dengar dalam waktu dan jangka yang terbatas, dan penglihatan kita juga terbatas kepada yang terang-terang aja kali. Tuh begitu. Allah, ya, Allah pendengarannya dan pengetahuannya menembus batas-batas yang sedemikian tadi tuh, ya. Maka Allah katakan dirinya sebagai Sami', sebagai yang maha mendengar, karena semua, ya, suara yang keluar di saat malam dan di saat siang itu semuanya Allah bisa dengar, ya, baik suara dari makhluk yang berakal maupun suara dari makhluk yang tidak berakal, ataupun dari semua makhluk yang mati. Bapak hadirin sekalian, kalau bagi kita nih tembok seperti ini, kemampuan kuping kita sangat tidak mungkin mendengar suara tembok, ya. Tapi bagi kampret, kalong, kelelawar, ini mereka dengar nih suara tembok, ya, karena kelelawar itu punya penglihatan yang sangat rendah, ya, punya penglihatan yang sangat rendah, tapi mempunyai daya dengar yang sangat tajam, mampu mendengar di atas ultrasonik dan di bawah infrasonik. Tuh kehebatan kampret tuh, kelelawar atau kalong. Sehingga dengan pendengarannya yang kuat itu, dia sebenarnya terbang kemana-mana nggak ngeliat tuh adanya tembok, tetapi dia mendengar tembok tersebut. Sehingga ketika dia akan menuju ke sebuah tempat, ke sebuah sesuatu yang mungkin akan bertabrakan, dia udah bisa ngeles dulu karena dia tahu benda tersebut ada suaranya. Kupingnya itu tuh sudah memberikan informasi, awas, kira-kira begitu, awas tembok tuh, ya. Tembok itu bagi kampret, bagi kalong ada suaranya. Kalau kita sedekat-dekatnya kuping kita tempelin di tembok, nggak dengerin apa-apa. Tetapi kampret, dari jarak sekian meter dia udah tahu tuh ada suara tembok, sehingga dia dengan matanya yang lemah penglihatannya nggak bakalan nabrak tembok,
Tuh begitu. Ya. Allah ciptakan tuh seperti itu. Sebagai pelajaran tuh bagi kita bahwa sesungguhnya benda-benda yang ada di alam ini itu ada suaranya. Ya. Maka dikatakanlah oleh Allah pada ayat-ayatnya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih ya kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang dengar siapa? Tuh diantaranya yang dengar adalah kampret. Tuh begitu. Jadi kalau bapak-bapak dikatain kampret jangan marah ya, daripada dikatain cebong ya kan, tuh begitu. Karena kampret kupingnya cakep, bisa mendengar tasbihnya tembok, bisa mendengar tasbihnya kayu-kayu kering, sehingga kuping itu cakep begitu ya. Ada yang pendengarannya lemah tapi penglihatannya cakep. Tuh, ya. Burung elang tuh, hampir semua burung termasuk burung hantu, ya. Itu burung hantu mampu melihat tikus yang warnanya hitam di hutan yang gelap. Ya. Dan dia bisa menghitung berapa kecepatan yang harus dia terbang untuk bisa mencengkram tikus dengan tepat. Dari sekian jarak antara dia dengan tikus itu cepatnya berapa supaya pas dia cengkram tuh tikusnya udah nggak bisa lari lagi. Tuh begitu. Dari mana tuh? Dari matanya yang bisa mengukur jarak supaya ketika dia terbang dan mencengkram tikus pas kena. Tuh begitu. Burung elang itu lebih hebat lagi. Setinggi-tingginya burung elang, kalau ada ikan di laut muncul, itu dia bisa hitung tuh berapa kecepatan dia harus menukik ya ke air supaya pas ikan naik ke atas, kakinya juga nempel di ikan tersebut. Ya. Kita mancing aja lolos mulu, ya. Mancing, kaki maju-maju, ya kan? Lolos mulu tuh ikan. Tuh begitu. Kalau burung elang tuh, dia dari terbang yang begitu tingginya, dia lihat ikan akan muncul, dia uber tuh, cus, ya kan? Pas ikan muncul ke atas, kakinya sampai tuh di pala ikan. Itu kalau kagak bisa ngukur kan bisa jadi salah itu. Ya, bisa jadi ikan datang gelam dia baru sampai ke situ. Ya, tapi burung elang tersebut mampu mengukur berapa jarak dan berapa cepatnya sehingga ketika dia ngambil ikan tersebut kena tuh di situ. Tuh maha hebatnya Allah mengatur matanya burung elang. Penciuman kita ya itu lemah. Jangan-jangan kita nih kagak bisa tuh membedakan bau garam, bau terigu ya sama bau heroin. Suruh anjing cium ya, mana garam, mana terigu, mana heroin, anjing yang tahu tuh di situ ya. Maka bagi polisi ya untuk bisa melacak orang-orang yang menjual heroin, morfin, obat-obatan segala macam, makanya anjing ya, karena anjing lah yang mempunyai penciuman yang tajam tuh begitu. Nah, kalau binatang-binatang sudah Allah polakan kayak begitu, Allah mampu menciptakan kampret kalong mendengar tembok, Allah mampu menciptakan burung elang mempunyai penglihatan yang begitu tajam, Allah mampu menciptakan anjing begitu hebatnya dalam hal mencium. Tanyakan kembali bagaimana kemampuan Allah yang menciptakan binatang-binatang tersebut. Seorang guru bahasa Inggris ya, seorang guru bahasa Inggris nih punya muridnya bisa berceramah dalam bahasa Inggris, cas-cis-cus dah bahasanya. Kalau dia udah ngomong, udah ceramah dalam bahasa Inggris, itu sangat luar biasa sekali. Di situ ada gurunya. Kira-kira antara guru sama murid mana pinteran? Mestinya kan pinteran gurunya. Jadi kalau ada murid bisa berceramah dengan bahasa Inggris, jangan diheranin.
gurunya lebih pintar lagi kalau begitu. Nah, kira-kira begitu aja dah, ya. Kalau Allah bisa menciptakan kampret dengan hebatnya dalam segi pendengaran, menciptakan burung elang dari segi penglihatan, menciptakan anjing ya dalam segi penciuman, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada itu semua. Maka Allah katakan As-Sami Al-Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, baik di gelapnya malam maupun di terangnya siang. Ayat ini kalau kita pahami baik-baik lagi, maka ya kita perlu untuk menjaga omongan kita. Ya, Allah Maha mendengar omongan kita, sekecil-kecil omongan kita kepada orang lain, baik omongan yang buruk khususnya jangan sampai terdengar. Ya, akan sebaiknya, hendaknya akan kita perbaiki omongan-omongan kita yang baik-baik saja, biar nampak dan naik ke hadapan Allah bahwa sesuatu yang keluar dari lidah kita adalah omongan-omongan yang baik. Zikrullah, baca Quran, baca salawat, itulah yang hendaknya keluar dari mulut kita, biar Allah mendengarnya itu yang baik-baik dari mulut kita. Kenapa? Sami'nya Allah, Maha mendengarnya Allah itu jauh lebih hebat daripada kita berbisik kepada teman kita. Apalagi kalau pesannya ya, si Fulan begini-begini, lu jangan cerita ya sama orang lain, gue cuma ngomong sama lu doang nih. Ngomongnya sambil berbisik tuh, begitu ya, ngomongnya sambil berbisik. Sampai kita pesenin lagi, lu jangan ngomong-ngomong ya sama orang lain tuh, begitu. Cuman lu doang nih yang gue kasih tahu. Sampai rumah tuh orang apa diem aja? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Paling kagak dia ngomong sama bininya, ya kan? Ntar ngomong dah bininya sama tukang sayur, ya kan? Pas belanja ngomong lagi tuh sama ibu-ibu bertiga, nih si Fulan begitu-begitu, tapi lu jangan ngomong ya. Tukang sayur denger, ibu-ibu temennya ada 5 orang denger, pulang masing-masing cerita aja lagi, ya kan? Kalau itu yang kita sebarkan adalah keburukan dan kejelekan, Allah lebih dengar daripada orang-orang yang kita bisikin untuk kemudian kita pesan jangan ngomong sama siapa-siapa lagi. Ya, Allah juga Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Maka perlu untuk kita membiasakan diri, mengembangkan dan membiasakan diri untuk memunculkan perbuatan-perbuatan baik dari anggota tubuh kita. Tangan kita ambil yang baik-baik, kaki kita bergerak ke tempat yang baik-baik, semua anggota tubuh kita mulai dari kepala kita terus kita pergunakan untuk yang baik-baik, karena Allah Maha mendengar terhadap omongan kita, Allah Maha melihat terhadap segala perbuatan kita. Kalau kita tahu Allah As-Sami dan kita tahu bahwa Allah Al-Alim, maka sangat memungkinkan kita akan paling tidak kita menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Kalaulah perbuatan baik tidak mampu kita kerjakan, kalaulah ucapan-ucapan baik kita tidak mampu untuk mengucapkannya, maka tahan mulut kita daripada omongan-omongan yang buruk, tahan raga kita daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sekali lagi ya, kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik, jangan mengucapkan yang buruk. Jaga mulut kita dari omongan yang buruk. Kalau raga kita tidak mampu melakukan yang baik, tahan, jaga jangan sampai raga kita ini melakukan yang buruk. Tuh begitu. Mudah-mudahan dengan cara sedemikian masih ada perimbangannya. Ya. Tentunya manakala mulut kita bisa berkata yang baik-baik, itu jauh lebih baik lagi. Manakala raga kita itu bisa berbuat yang baik-baik, tentu itu jauh lebih baik lagi, ya. Nah, yang demikian itu kita pahami dari mana? Dari sifat Allah As-Sami' dan sifat Allah Al-Alim. Dengan demikian maka kita akan bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang buruk atau dari mengucapkan sesuatu yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, sur'atal mamlatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa aftah qulubana wa qulubahum bital 'arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Helmi Yusuf yang telah memberikan penjelasan kepada kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.